Kenapa semakin pintar, semakin sendiri? Pernahkah kamu merasa seperti kamu satu-satunya orang yang berpikir berbeda di tengah kerumunan? Bukan karena kamu ingin menjadi berbeda, tapi karena kamu tak bisa tidak melihat bahwa banyak hal di sekitar tampak dangkal. Obrolan yang berulang, candaan yang tak lucu, kehebohan yang terasa artifisial. Kamu mendengarnya, mengamatinya, dan bertanya dalam hati, apa aku terlalu banyak mikir, atau memang semua ini terlalu sedikit maknanya? Kesendirian orang-orang cerdas bukanlah mitos. Itu bukan juga hasil dari arogansi, sebagaimana sering dituduhkan. Sebaliknya, itu adalah buah dari intensitas berpikir, dari kedalaman rasa, dari kesadaran yang tidak bisa dimatikan begitu saja. Dalam video ini, kita akan menggali mengapa semakin tinggi kecerdasan seseorang, semakin ia rentan mengalami keterasingan sosial. Tidak hanya dari perspektif psikologi, tapi juga dari kacamata filsafat, sejarah, dan realitas sosial kontemporer. Mari kita mulai dari konteks zaman. Dunia modern adalah dunia yang menghargai kecepatan, kemudahan, dan sensasi instan. Kita hidup dalam era scroll tanpa henti. Dalam dunia seperti ini, orang-orang yang berpikir pelan, reflektif, dan penuh pertimbangan seringkali tertinggal. Bukan karena mereka tidak mampu mengikuti, tapi karena mereka memilih untuk memahami, bukan hanya mengkonsumsi. Di tengah banjir informasi, mereka tidak ingin sekadar tahu, mereka ingin mengerti. Sayangnya, keinginan untuk mengerti itu seringkali tidak mendapat tempat. Sebagian besar ruang sosial kita tidak didesain untuk diskusi yang dalam, melainkan untuk pertukaran cepat. Status, story, komentar pendek, semuanya instan. Bagi orang yang memiliki kecerdasan tinggi, ini menciptakan konflik. Mereka ingin membahas arti kebahagiaan, tapi yang dibahas teman-temannya hanya siapa yang lagi viral. Mereka ingin membicarakan rasa kehilangan, tapi yang dibahas orang-orang hanyalah gosip selebriti. Akibatnya, mereka menarik diri. Mereka menghindari pesta, lebih memilih waktu sendiri. Mereka tidak merasa cocok bukan karena mereka aneh, tapi karena dunia tidak memberi ruang bagi kedalaman mereka. Ini yang disebut sebagai alienasi intelektual. Secara psikologis, ada satu istilah yang sering dikaitkan dengan fenomena ini. Metakognisi, kemampuan untuk menyadari dan merefleksikan pikiran sendiri. Orang dengan metakognisi tinggi cenderung sadar akan bias pikirannya, sadar akan dampak emosional dari pikirannya, dan sadar akan keterbatasan pengetahuannya. Ini membuat mereka cenderung hati-hati dalam berbicara, cenderung menghindari debat yang tidak produktif, dan, cenderung memilih diam. Berbeda dengan efek Dunning-Kruger, di mana orang bodoh merasa dirinya hebat, orang cerdas justru terus mempertanyakan dirinya sendiri. Ini membuat mereka tampak ragu, tidak percaya diri, atau bahkan tidak menarik di mata masyarakat yang mengagungkan keberanian tampil. Padahal, justru dalam keraguan itulah ada kebijaksanaan. Dari sisi filsafat, kita bisa melihat ini lewat pemikiran Jean-Paul Sartre. Sartre mengatakan bahwa neraka adalah orang lain. Ini bukan pernyataan misantropis, melainkan sebuah kritik atas bagaimana kehadiran orang lain bisa menjadi tekanan eksistensial. Ketika kamu berada di antara orang lain, kamu tidak hanya menjadi diri sendiri, tapi juga menjadi objek yang dinilai oleh mereka. Ini membuat orang cerdas, yang terbiasa berpikir secara otentik dan independen, merasa terkekang oleh norma sosial yang sempit. Ambil contoh dalam dunia kerja. Seorang pekerja dengan kecerdasan tinggi bisa melihat pola ketidakadilan dalam sistem kerja, bisa memetakan ketimpangan struktural, dan bisa memprediksi konsekuensi jangka panjang dari keputusan manajemen. Tapi apa yang terjadi ketika ia menyuarakan pendapatnya? Seringkali ia dianggap mengganggu harmoni. Ia disebut sulit diajak kerjasama, terlalu kritis, atau bahkan negatif. Akhirnya mereka belajar bahwa diam adalah strategi bertahan. Mereka tidak berhenti berpikir, mereka hanya berhenti bicara. Dan itu membuat mereka makin sendiri. Sejarah mencatat banyak sosok cerdas yang terasing.
Friedrich Nietzsche, misalnya, menghabiskan akhir hidupnya dalam keterasingan mental dan sosial. Albert Einstein pernah berkata bahwa, meski ia dikenal di seluruh dunia, ia merasa paling damai saat sendirian bermain biola. Bahkan Leonardo da Vinci, dengan segala kejeniusannya, lebih banyak menghabiskan waktu dalam eksperimen soliter ketimbang dalam keramaian. Tapi apakah ini nasib mutlak bagi semua orang cerdas? Tidak selalu. Beberapa orang berhasil membangun komunitas kecil yang sehat, bukan berdasarkan kesamaan selera hiburan, tapi kesamaan dalam mencari makna. Mereka tidak butuh banyak teman, hanya beberapa yang bisa mengerti, dan sebagian lain belajar berdamai dengan dunia. Mereka menyadari bahwa tidak semua obrolan harus dalam, tidak semua interaksi harus bermakna. Kadang, menyapa dengan senyum, berbasa-basi sebentar, atau tertawa kecil, bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap intelektualitas, melainkan bentuk adaptasi manusiawi. Namun ada juga yang mengambil jalan ekstrim, menjadi pertapa digital. Mereka keluar dari media sosial, berhenti berkomentar, menutup semua percakapan. Mereka membangun benteng, bukan sekadar ruang. Dan meskipun tampak damai dari luar, seringkali di dalamnya terjadi pergulatan batin yang dalam. Sebab manusia, seberapapun pintarnya, tetaplah makhluk sosial. Kesendirian bisa menyembuhkan, tapi juga bisa membunuh perlahan, jika tidak disertai keterhubungan emosional. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa menjadi cerdas bukan berarti harus sendirian selamanya. Kita bisa memilih komunitas. Kita bisa menciptakan ruang yang sehat, di mana percakapan tidak harus ramai, tapi cukup jujur. Salah satu cara untuk menjembatani ini adalah dengan konten reflektif seperti ini. Sebuah ruang di mana kita tidak perlu memaksakan senyum, tapi bisa berpikir bersama. Kamu tidak sendiri, dan kamu tidak harus menjadi bodoh agar diterima. Kita semua berproses, kadang dengan diam, kadang dengan dialog, tapi selalu dengan niat memahami, bukan menaklukkan. Kesendirian bukan kutukan. Dalam kesendirian, orang cerdas bisa menyusun ulang pikirannya, menulis, mencipta, dan merenung. Tapi kesendirian yang dipenuhi perasaan terisolasi, yang muncul karena tidak adanya ruang otentik untuk menjadi diri sendiri, itulah yang menyakitkan. Itu sebabnya komunitas seperti kamu yang sedang menonton video ini sangat penting. Karena kamu bukan satu-satunya yang merasa aneh di tengah keramaian. Kamu bukan satu-satunya yang merasa perlu waktu untuk berpikir sebelum bicara. Kamu bukan satu-satunya yang lebih suka satu teman yang nyambung daripada 100 teman yang hanya saling balas emoji. Jika kamu sampai di bagian ini, kamu mungkin bukan sekadar penonton. Kamu adalah reflektor, dan dunia butuh lebih banyak reflektor. Berlanggananlah ke channel ini jika kamu ingin terus menemukan ruang berpikir. Tekan like kalau kamu merasa konten ini menggambarkan isi kepalamu. Dan tulis di komentar, menurut kamu, apakah kesendirian adalah pilihan atau konsekuensi? Sampai jumpa di video berikutnya yang mungkin tidak viral, tapi semoga membuatmu merasa dimengerti. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, apa yang bisa dilakukan oleh orang cerdas agar tidak merasa sendirian selamanya? Jawaban paling sederhana, tapi juga paling menantang adalah membangun jembatan, bukan menara. Kecerdasan tidak harus membuatmu tinggi menjulang dan terpisah. Ia bisa menjadi alat untuk menyambung, memahami orang lain lebih dalam, dan menciptakan koneksi yang tidak dangkal. Pertama, belajarlah untuk menerima bahwa tidak semua orang harus sepemikiran denganmu. Kadang, perbedaan bukan sesuatu yang harus dilawan, tapi dijelajahi. Kamu bisa menemukan kebijaksanaan dari orang-orang yang tidak punya pendidikan tinggi, tapi punya kedalaman pengalaman hidup. Kamu bisa belajar dari yang tak banyak bicara, tapi peka membaca situasi. Jangan jadikan kecerdasan sebagai pagar, tapi sebagai jendela. Kedua, temukan cara untuk menyalurkan kompleksitas pikiranmu ke dalam bentuk yang bisa dipahami orang lain. Bisa lewat tulisan, video, musik, atau diskusi kecil yang intim. Tujuannya bukan agar semua orang setuju,
tapi agar kamu tidak merasa memendam segalanya sendirian. Ketiga, jangan merasa bersalah jika kamu perlu waktu untuk menyendiri. Itu bukan kelemahan, tapi pastikan bahwa kesendirianmu tidak berubah menjadi isolasi yang tidak sehat. Tetap jaga 1 atau 2 koneksi yang otentik. Tidak perlu banyak, cukup 1 orang yang benar-benar bisa kamu percaya. Keempat, validasi perasaanmu sendiri. Kamu tidak perlu terus-menerus membandingkan dirimu dengan orang lain. Dunia sosial hari ini membuat kita mudah merasa terasing, karena kita melihat highlight kehidupan orang lain tanpa mengetahui proses batinnya. Kamu tidak sendirian dalam kesendirianmu. Banyak yang merasa sama, hanya tidak tahu harus mulai dari mana untuk membicarakannya. Kelima, beranilah untuk menyampaikan isi kepalamu, bahkan jika kamu tahu tidak semua orang akan paham. Karena di antara 100 orang yang tak mengerti, mungkin ada 1 yang selama ini merasa sendiri juga, dan akhirnya menemukanmu. Itu cukup. Terakhir, jangan menunggu dunia untuk menciptakan ruang yang cocok buatmu. Ciptakan ruang itu sendiri. Bahkan jika kecil, bahkan jika sepi di awal, ruang itu bisa menjadi tempat pulang. Seperti video ini, mungkin bukan untuk semua orang, tapi jika sampai di sini, kamu tahu bahwa ada 1 ruang kecil di sudut internet yang mengerti bagaimana rasanya menjadi kamu. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah seseorang yang sedang mencari, sedang merasa, dan sedang tumbuh. Biarkan kami jadi teman seperjalanan. Berlanggananlah ke channel ini jika kamu ingin terus menemukan ruang berpikir. Tekan like kalau kamu merasa konten ini menggambarkan isi kepalamu. Dan tulis di komentar, menurut kamu, apakah kesendirian adalah pilihan atau konsekuensi? Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kamu tidak aneh, kamu hanya berpikir lebih dalam dari kebanyakan orang. Namun jika kita mundur lebih jauh, bahkan ke masa kanak-kanak, seringkali pola ini sudah terbentuk. Anak-anak yang cerdas cenderung menunjukkan minat berbeda sejak awal. Bukan pada mainan, tapi pada pertanyaan. Bukan pada jawaban cepat, tapi pada makna. Dan tak jarang mereka merasa terlalu serius bagi teman-teman sebayanya. Mereka tumbuh dengan identitas ganda, sebagai anak yang dipuji karena pintar, tapi juga dikucilkan karena terlalu berbeda. Perbedaan itu lambat laun membentuk dinding. Dinding yang tidak terlihat tapi terasa. Dinding yang membuat mereka mengamati lebih sering daripada terlibat, menganalisis lebih banyak daripada menikmati. Di balik skor IQ tinggi dan nilai akademik yang mengesankan, ada kekosongan sosial yang perlahan mengakar. Mereka tahu banyak hal, tapi tidak tahu bagaimana menjelaskan isi kepalanya tanpa terdengar seperti menggurui. Kecerdasan juga membawa sensitivitas. Semakin pintar seseorang, semakin ia sadar akan absurditas hidup. Ia melihat ketidakadilan struktural, kepalsuan dalam interaksi sosial, ilusi kebahagiaan dalam konsumsi. Dan kesadaran ini bisa menimbulkan rasa hampa. Eksistensi menjadi sesuatu yang harus terus-menerus dijawab. Mereka tidak bisa sekadar hidup, karena otaknya selalu bertanya, untuk apa hidup ini sebenarnya? Di titik inilah orang cerdas rentan terhadap gangguan mental seperti depresi eksistensial. Ini bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu sadar. Mereka tidak bisa menipu dirinya dengan harapan semu atau rutinitas kosong. Dan karena itu, mereka menarik diri. Bukan karena ingin, tapi karena perlu. Namun, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Jalan itu mungkin tidak mudah, tapi nyata. Orang cerdas perlu belajar mencintai paradoks. Belajar menerima bahwa tidak semua harus dimengerti. Bahwa kadang hidup lebih indah ketika sebagian darinya dibiarkan misterius. Bahwa tertawa tanpa alasan pun bisa jadi bentuk kejujuran. Mereka juga perlu memberi ruang bagi ketidaksempurnaan dalam interaksi. Tidak semua percakapan harus bermakna. Tidak semua hubungan harus dalam. Kadang, kehangatan bisa datang dari obrolan sederhana, senyum kecil, atau keberadaan seseorang yang tidak menghakimi. Dan yang terpenting, mereka harus menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa komunitas seperti ini ada.
bahwa orang-orang lain yang menonton video ini mungkin sedang mengalami hal serupa. Dan ketika kita saling melihat, bukan dengan mata, tapi dengan pemahaman, di sanalah kesendirian itu perlahan luruh. Video ini adalah surat untukmu yang merasa dunia terlalu bising, tapi juga terlalu sunyi. Yang merasa pikiranmu terlalu dalam untuk dibagikan, tapi terlalu berat untuk disimpan sendiri. Kamu tidak sendiri, dan kamu tidak perlu berpura-pura kuat. Beritahu kami di kolom komentar, bagian mana dari video ini yang paling kamu rasakan. Atau mungkin, kamu hanya ingin bilang, aku juga merasa begitu. Kami akan membaca. Dan mungkin, di tengah internet yang sibuk, kamu akhirnya merasa dilihat. Sampai jumpa di ruang kontemplatif kita berikutnya. Mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah lebih mudah menjadi biasa-biasa saja dalam dunia sosial daripada menjadi seseorang yang berpikir terlalu banyak? Banyak dari kita merasa bahwa jika saja kita bisa sedikit lebih bodoh, mungkin hidup akan lebih ringan. Kita bisa menikmati basa-basi tanpa rasa lelah, bercanda tanpa menganalisis implikasinya, tertawa tanpa merasa bersalah akan absurditas hidup. Orang-orang cerdas kadang merasa bersalah karena tidak bisa menikmati hal-hal yang tampaknya mudah dinikmati orang lain. Mereka tidak bisa menikmati pesta karena memikirkan kejujuran relasi yang dibentuk di sana. Mereka tidak bisa bersantai di akhir pekan karena otaknya terus mencari makna di antara rutinitas. Mereka tidak bisa menikmati saja karena kesadaran mereka tidak pernah tidur. Tapi ini bukan soal siapa yang lebih baik. Dunia ini memang dirancang untuk keseimbangan, dan mereka yang berpikir lebih dalam seringkali membawa beban yang tidak terlihat. Mereka membawa pertanyaan-pertanyaan yang tidak semua orang siap jawab. Mereka menyimpan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata capek. Menurut penelitian dalam psikologi sosial, manusia memiliki kebutuhan mendasar akan keterhubungan, need to belong. Bahkan individu yang sangat cerdas sekalipun tetap membutuhkan pengakuan dan keterikatan emosional. Masalahnya, ketika kamu memiliki pemikiran yang jauh lebih kompleks dari lingkungan sekitarmu, koneksi itu jadi lebih sulit dicapai. Bukan karena kamu tidak ingin, tapi karena kamu merasa kamu akan disalahpahami, bahkan sebelum kamu mulai bicara. Itulah mengapa penting untuk menciptakan ruang-ruang baru. Bukan sekadar ruang fisik, tapi ruang psikologis dan emosional. Tempat di mana kerentanan tidak dianggap kelemahan, tapi keberanian. Tempat di mana tidak perlu selalu menjawab, cukup mendengarkan. Tempat di mana kamu bisa menjadi siapa adanya tanpa tuntutan, untuk menyederhanakan dirimu demi kenyamanan orang lain. Cobalah sesekali memulai percakapan dengan kalimat, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi... Kamu akan terkejut betapa banyak orang sebenarnya juga menunggu seseorang yang berani jujur seperti itu. Dunia ini tidak kekurangan orang cerdas. Yang kurang adalah keberanian untuk jujur di tengah kebisingan. Dan jika kamu merasa lelah menjadi berbeda, ingatlah ini. Mereka yang benar-benar mengubah dunia bukanlah mereka yang paling disukai di pesta, tapi mereka yang berani merasa kesepian, merenungi dunia, lalu menciptakan sesuatu yang membantu orang lain memahami diri mereka sendiri. Jika kamu sampai di akhir video ini, kamu adalah bagian dari kelompok kecil itu. Bukan karena kamu lebih pintar, tapi karena kamu lebih sadar. Dan kesadaran itu, meski berat, adalah cahaya. Pegang erat cahayamu. Terima kasih sudah menjadi bagian dari percakapan ini. Tekan like jika kamu merasa video ini mewakili suara yang jarang terdengar. Dan jika kamu ingin terus merayakan pikiran-pikiran yang dalam, silakan subscribe. Kita akan terus berbagi ruang ini. Satu pertanyaan eksistensial pada satu waktu. Sampai jumpa. Tetap berpikir, tetap merasa, tetap manusia. Dan sebelum video ini benar-benar berakhir, izinkan aku mengatakan sesuatu yang jarang diucapkan. Tidak apa-apa kalau kamu merasa terlalu rumit. Tidak apa-apa kalau kamu merasa terlalu dalam. Dunia ini memang seringkali tidak tahu harus bagaimana menghadapi orang yang menolak hidup di permukaan.
Tapi jangan padamkan cahayamu, hanya karena terlalu sedikit yang mengerti. Jangan sesuaikan kedalamanmu, agar pas dengan dangkalnya dunia. Karena suatu hari nanti, seseorang akan menemukanmu. Bukan karena kamu bersinar terang, tapi karena kamu bersinar jujur. Dan itu jauh lebih penting. Kamu bukan sekadar algoritma yang menekan play. Kamu adalah manusia yang mencari. Dan video ini adalah ruang kecil tempat kita boleh tidak tahu arah, tapi tetap berjalan. Tempat kita boleh lelah, tapi tidak menyerah. Jika kamu pernah merasa bahwa tak ada satu pun yang benar-benar mendengar isi kepalamu, anggap ini sebagai bukti bahwa kamu tidak salah. Kamu hanya belum bertemu cukup banyak orang yang mendengarkan dengan cara yang tepat. Dan jika kamu ingin terus berjalan bersama dalam keheningan yang bermakna, tekan subscribe. Karena perjalanan ini masih panjang dan setiap pikirannya berharga. Terima kasih sudah bertahan. Bukan cuma menonton, tapi hadir sepenuhnya. Di dunia yang penuh gangguan, itu adalah bentuk keberanian. Sampai ketemu di ruang sunyi berikutnya. Tetap dalam, tetap hidup, tetap manusia.